Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, ini adalah hari terakhir sebelum aku meninggalkan kota Manila, Filipina. Yang dimana di video kali ini ya, aku akan nge-share sedikit pengalaman bagaimanakah aku sampai ke sini, dan juga bagaimanakah aku bisa bertemu dengan James Gunn, David Cornsford alias Clark Kent alias Superman, Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane, dan Peter Safran sebagai CEO of DC Studios, dan juga James Gunn sebagai co-CEO DC Studios, dan berbagai macam para kru-kru Warner Bros dari berbagai macam negara Asia akhirnya berkumpul untuk di event red carpet yang satu ini. Oke, sedikit cerita ya. Jadi aku tuh dari Surabaya ke Jakarta itu di hari Selasa ya. Ya, Selasa aku berangkat. Yang dimana ketika aku sampai ke Jakarta itu aku nginep dulu ya, karena emang dari flightnya dari Jakarta ke Manila itu tengah malam guys. Oke, tengah malam. Dan singkat cerita juga kita bisa melihat ya, ini adalah footage ketika aku tuh berada OTW dari Surabaya ke Jakarta. Habis itu aku akan berangkat dari Jakarta ke Manila. Itu proses juga agak lama sih, karena emang aku flightnya tuh agak malam dikit. Tengah malam pak, tengah malam, gue masih ingat itu menuju ke Bandara Internasional Ninoy, namanya Ninoy di Manila. Yang dimana pas ketika aku sampai ke sini, wow, suasananya beda banget coy, beda banget seperti Indonesia. Karena di Filipina ini ya, yang aku tangkap adalah langit-langitnya, suasananya bang. Ketika di pagi hari aja matahari itu matahari itu nggak langsung nembak seperti di Indonesia. Karena kalau di Indo kan kalau jam 7, jam 8, bahkan jam 9 itu kan sudah matahari itu udah kayak neraka pak tuh. Tapi kalau di sini ini kebanyakan seperti kayak berkabut sih, karena emang dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam aja itu dinginnya pak, dingin, sejuk enak banget. Jadi hampir nggak pernah ada matahari yang masuk, dan juga enak, sejuk banget gitu. Ini yang aku rasakan sih. Dan juga kalau dari segi bentuk kotanya Manila sih ya kayak Jakarta sih, yang dimana masih ada macet, yes pastilah ya macet. Dan juga jalan juga jauh lebih luas, serta ada banyak banget gedung-gedung pencakar langit yang dimana begitu lebar lah seperti itu. Nah, mungkin dari kalian yang bertanya, ini event apa sih bang? Kok Bang Mario bisa sampai ke sini? Jadi gini, event ini merupakan sebuah event world tour yang dimana dari project Superman DC James Gunn ini akhirnya mempromosikan ke berbagai macam negara-negara di Asia. Negara pertama yang kena promosi untuk Superman DC James Gunn itu adalah negara Filipina alias kota Manila, yang dimana di Filipina ini yang aku tahu ya, untuk promosi seperti kayak film superhero atau film-film berbagai macam yang seperti blockbuster dari USA atau di negara-negara yang lainnya, Asia pertama kali itu biasanya itu adalah kalau nggak Cina, kalau nggak Taiwan, kalau nggak Filipina. Nah, atau nggak Singapura lah ya. Mungkin di pihak Warner Bros akhirnya mereka memilih negara Filipina sebagai negara pertama, yang dimana akhirnya kita sebagai para konten kreator dari berbagai macam negara-negara Asia seperti Cina, Taiwan, India, bahkan berbagai macam negara-negara yang lainnya akhirnya ditugaskan ke sini untuk menuju ke acara red carpet Superman DC James Gunn, yang dimana hamin pertama sebelum kita join kepada acara the big event besarnya ada acara drone show. Oke, drone show yang dimana dari pihak Warner Bros akan mempromosikan film Superman ini dengan cara melakukan drone show. Jadi semua drone itu akan dikumpulkan di satu, dan mereka akan membentuk sebuah visual untuk mempromosikan film Superman ini. Yang dimana aku bareng dengan Cici nonton, habis nonton film, habis itu ada beberapa orang, beberapa kreator yang lainnya, yang dimana kita kumpul dan kita akhirnya melihat sebuah show itu. Show ada event drone seperti kayak menggambarkan Superman seperti apa, lambangnya seperti apa, bahkan ada visual anjing kriptonya juga. Itu seru banget mainnya. Mana event drone seperti ini itu pernah aku lihat pas zaman-zamannya ada di promosinya ini Cina, yang dimana di Cina itu sering banget kalau mempromosikan sebuah film itu dengan cara drone show seperti ini. Di Filipina mereka memakai sebuah patung di Manila ini sebagai bentuk ikoniknya, tapi di sini ada lambang Superman. Nah itu kreatif banget sih, kreatifnya. Jadi show-nya bagus,
Bahkan drone show-nya gue ketika nonton pertama kali ya, wah, buat tepuk tangan sih men, serius gue tepuk tangan, karena ya ini momen pertama kalinya aku sampai ke negara orang lain, yang dimana pas ketika aku melihat show seperti itu di mata kepala aku sendiri ya, wow, the best banget yang pernah gue lihat sih, bagus. Habis itu kita sambil ya sebebasnya ya, foto-foto, kita ambil shot, kita ambil berbagai macam hal-hal yang seru ya bisa kita shot di situ, kita pasang di story, bahkan kita pasang di berbagai macam spot-spot yang lainnya ya, seperti kayak influencer pada umumnya lah ya, seperti itu. Sampai akhirnya besok itu akhirnya kita langsung kepada menuju ke hari H, yang dimana seperti mungkin yang kalian yang udah stalking aku di Instagram story atau enggak di Instagram postingan ya, thank you banget yang udah nonton. Jadi aku tuh kita tuh show-nya dari pagi, siang, sore, malam non-stop pak, serius non-stop. Karena apa? Karena di hari kedua itu kita itu show Superman promosi itu bener-bener gencar banget, bener-bener gencar, yang dimana kita akhirnya nyatu dengan berbagai macam para fans di Filipina, Manila, sama media juga, sama kita disuruh membuatkan sebuah logo Superman. Itu ikonik banget sih, dengan drone shot dari atas. Jadi kita semua para influencer ini akhirnya dibuatkan seolah-olah perisai bagi lambang Superman-nya, yang dimana kedua aktornya bakal sutradara akan ketika mereka akan datang, itu kita sebagai guardnya dari para fans Superman ini. Itu wah, itu gokil banget sih, dimana akhirnya karena kita tuh di baris yang paling ujung, kita bisa mendapatkan spot yang bagus untuk bersalaman dan juga tos bareng dengan para aktornya, yang dimana pas ketika kalian video ini ya, pas gua udah bikin video ini ya, thank you by the way ya udah nonton. Itu aku tuh pas ketika salaman itu yang paling kena itu James Gunn sebagai sutradaranya, yang dimana ketika pas James Gunn datang, wah itu emosi gua nggak bisa gua tahan men, karena anjir James Gunn. Karena gini coy, James Gunn tuh dari aku pribadi ya memang merupakan sutradara yang dimana karya-karyanya buat aku nangis coy, apalagi dengan tema superhero ya. Contoh kayak zaman-zamannya Guardians of the Galaxy pertama, kedua, ketiga di MCU dulu ya, zaman-zaman masih Thanos. Wow, itu the best trilogi yang pernah gue lihat untuk film superhero, dengan tema-tema komedi drama tapi ceritanya dapat kena di hati gitu loh. Lalu habis itu pada dia tuh mengerjakan sebuah film DC ke filmnya The Suicide Squad tahun 2021. Habis itu ada Peacemaker series ya kan, bahkan sampai kepada projectnya The Joker Mentos sebagai pembukaan DC Chapter 1 Gods and Monsters. Memang ketika aku pas salaman tuh, pas dia datang itu pelan-pelan mbak, pelan-pelan salaman dikit. Wow, itu makanya kalau kalian lihat di situ ya, gue tuh teriaknya minta ampun mbak, buat teriak sekencang-kencangnya karena gue akhirnya bisa bertemu dengan idola gue James Gunn gitu loh. Jadi ya dia adalah sutradara sekaligus entertainer sekaligus orang yang berbakat dengan mengerjakan sebuah film superhero yang berhasil mengubah hidup gua sampai sekarang ini gitu guys. Oke. Dan akhirnya ketika si James Gunn udah datang, ada Victorian Sweat sebagai Clark Kent alias Superman, habis itu ada Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane, dan juga ada Peter Safran juga sebagai CEO bagi DC Studios, dan juga James Gunn sebagai co-CEO-nya gitu. Makanya ketika mereka kumpul tuh, kita ngambil foto bersama, kita drone shot bersama. Terus habis itu kita sempet foto-foto bareng dengan beberapa aktor-aktornya. Mereka di depan, kita di belakang. Wah, itu momen yang tidak akan kulupakan seumur hidup gua. Serius pak. Oke. Habis itu kita langsung ke event ini. Apa yang eventnya utama, red carpet, yang dimana red carpet ini itu diadakan itu sore jam 4 sore di sini. Jam 4 sore kita langsung berangkat bersama dengan berbagai macam para koordinator dari semua negara Asia. Yang dimana pas ketika sampai ke lokasi itu berada di, kalau nggak salah pertama kali itu di Mall of Asia ya. Mall of Asia kita sempat nyobain sebuah bentuk kendaraan dari Filipina, yang dimana kendaraan itu seperti bagiku ya, itu seperti kayak bajanya Jakarta, cuman lebih dimotif seperti kayak apa ya, penggabungan bis travel sama bajai yang aku lihat ya. Jadi
unik banget, seunik-unik banget. Dan di situ dari bentuk mobil ini ya, itu ada jubah Superman, motif Superman, yang dimana aku sempat nyoba bersama dengan para beberapa kontraktor dari Indonesia. Tapi memang gue ketika nyoba itu gue agak pusing karena manuvernya Pak, ya seru sih, cuman pas keluar dari situ Pak, pusing Pak, aduh. Tapi seru. Gua bisa menikmati karena emang ini ya sekali momen seumur hidup lah ya, karena kan kita bisa menikmati sebuah fasilitas dari negara lain yang dimana kita sebagai negara Asia pun juga suka dengan hal-hal yang berbeda seperti ini. Bagus, oke. Dan habis itu kita masuk kepada Mall of Asia yang dimana kita langsung ke acara red carpetnya. Wah, itu kita kumpul semuanya, acara makin meriah. Dan ketika mereka semua tuh akan datang dari James Gunn, David Corenswet, Rachel Brosnahan, itu memecahkan suasana men. Bahkan itu yang gue lihat ya, kenapa nggak ada si Lex Luthor, karena di berbagai macam posternya itu ada gambarnya si Lex Luthor yang diperankan oleh Nicholas Hoult. Ya asumsi gue sih mungkin saja si aktor si Nicholas Hoult ini mungkin dia tuh ada mungkin dia tuh ada tabrakan dengan jadwal bentrok promosi film lain mungkin, jadi dia nggak bisa datang mungkin ya, karena yang aku lihat dari semua posternya tuh selalu ada poster Lex Luthor tapi nggak ada aktornya, kan agak aneh ya. Jadi mungkin saja setelah mereka udah deal, ketika mereka tuh akan datang kepada negara Filipina ini sebagai bentuk promosi Superman, mungkin si Nicholas Hoult ini mungkin itu tabrakan ada jadwal yang bentrok, jadi ya dia nggak bisa datang gitu loh. Jadi yang datang itu adalah si Superman-nya, Lois Lane, Peter Safran, sama James Gunn. Udah 4 orang aja gitu sih. Dan ketika pas kita sampai kepada red carpet itu ada fireworks, ada juga kembang api yang begitu bertubi-tubi. Itu kalau gue bisa breakdown itu bisa Pak, karena apa? Ketika kembang api itu dinyalakan memang gak ada seperti drone shot yang udah kita lihat di sebelum-sebelumnya ya, nggak ada. Tapi dan meski bentuk warnanya itu udah menggambarkan sang karakter utama dan juga villainnya. Ada merah itu Superman, yang kedua adalah warna hijau yang melambangkan Lex Luthor, yang dimana Lex akan pakai kostum ikoniknya katanya, yang dimana itu akan tampil ke film Superman di James Gunn yang juga melibatkan tema-tema komikal seperti zaman-zaman komik klasiknya dulu gitu cuy. Oke. Dan juga akhirnya ketika kita udah menyambut semua aktor bahkan sutradaranya, akhirnya kita digiring ke sebuah lobi utama di mallnya Mall of Asia, yang dimana itu acaranya jauh lebih meriah lagi, jauh lebih gokil lagi, jauh lebih gila. Yang dimana tadi yang kita di pagi tadi ya, kita tuh cuman bertemu dengan si David Corenswet sama si James Gunn, tapi itu kita yang gak sempat ketemu sama si Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane. Jadi kita tuh ketemunya pas di show yang nih di Mall of Asia itu, yang dimana gua ketika ketemu sama Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane, wow cantik banget Pak, cantik banget anjir ya, karena gue cowok ya, jadi ya yang gue incer tuh adalah si Rachel Brosnahan-nya. Kalau si David Corenswet kan ya, kalau cewek-cewek ya kan lebih ngincer dia, karena lagi-lagi David Corenswet Pak udah tinggi, berotot lagi, bahkan tingginya 190 cm, gila. Makanya ketika pas aku ngerekam dia di pas hari kedua di show pertama, kan misalnya tuh ya, ketika gua pas ngerekam itu tinggi banget, gua tuh hampir dangak loh. Anjir lah, tinggi banget orangnya Pak. Masuklah kita kepada event screening, yang dimana akhirnya ini adalah negara pertama Asia yang dimana kita akan mendapatkan sebuah 30 menit awal untuk film Superman TCU James Gunn. Oke. Dan kalau aku pribadi ya, itu wow, awesome banget coy, gila. Gua 30 menit awal ya, meskipun di endingnya itu kita dibuat cliffhanger, dibuat gantung, tapi secara visual, secara musik, color gradingnya itu udah menjanjikan sekali, gila. Makanya gue ketika nonton, gue tuh banyak banget teriak, serius, gue banyak banget teriak karena saking serunya dengan plot, dengan story, dengan acting, dengan suasana.
soundnya seperti apa? Wah, gila sih. Intinya adalah film ini layak kamu tunggu dan layak kamu tonton sebagai pembukaan DC Chapter 1 Gods and Monsters dari James Gunn. Persembahan beliau yang akan ia buka sebagai tema superhero yang paling gokil di tahun 2025 yang satu ini cuy. Oke? Gila sih. Dan gue juga ketemu dengan beberapa content creator dari Malaysia. Kalian bisa lihat sendiri ya bahwa gue ketika mau ambil shot ya, sebelum kita screening, kita sambil nunggu beberapa para content creatornya, para media yang akan masuk untuk meliput tentang hal itu. Aku tuh sempat lama tuh ngobrol dengan beberapa orang-orang yang berasal dari Malaysia. Dia juga merupakan kreator dari video juga, yang dimana dia ternyata fasih dengan bahasa Indonesia. Sorry, gue lupa sama namanya, tapi gue ketemu dua orang. Dua orang ini ketika aku ajak mereka bicara dalam bahasa Indonesia, itu lancar banget dan juga ya memang mereka tuh dalam bahasa Malaysia juga masih, ya memang mereka tuh adalah orang Malaysia ya. Cuman ketika mereka tuh mengerti tentang bahasa Indonesia, itu wow, oke, good, you working done. Jadi seru banget Pak, seru banget. Jadi aku bisa kenal dengan banyak orang, kenal dengan beberapa orang-orang asing juga, karena aku sempat juga ngobrol dengan beberapa orang China, ada orang Korea juga. Jadi itu sangat seru banget sih, seru sekali. Jadi kita tuh pas screening, aku tuh dikasih beberapa items ya, ada popcorn, ada juga dompet Superman. Tapi pas ketika aku nonton sepanjang 30 menit itu, ini popcorn gak kemakan Pak. Ya karena gue tegang anjir, gue ketika lihat screeningnya, gue tuh bener-bener fokus, gue tuh bener-bener mau melihat bagaimana visual yang diterapkan oleh James Gunn ke sebuah project DC ini Pak. Itu gue gak bisa ngomong apa-apa, gue gak minum, gue gak makan ini karena gue saking tegangnya ngelihat itu loh, anjir gila sih. Tapi ininya adalah mengenai screening ini ya, aku sangat bersyukur banget karena aku bisa dikasih kesempatan oleh pihak Warner Bros Indonesia untuk menonton film Superman ini dengan skala yang jauh lebih gokil banget. Gokil segokil-gokilnya. Oke, thank you buat Warner Brothers yang udah undang aku untuk datang ke Filipina untuk menghadiri acara yang semewah ini dan juga sebagus ini. Begitu memberikan sebuah suasana yang begitu indah di kehidupan gue sebagai content creator ya. Makanya ya lagi-lagi aku juga mau berterima kasih buat kalian subscriber, followers yang sudah dukung aku selama ini dan juga sudah mendukung aku sebagai content creator yang masih berjalan ini ya. Jadi aku masih berterima kasih banget buat kalian by the way, dan juga segala kritikan, segala komen kalian aku baca kok, aku baca. Meskipun aku pas ketika bikin video ya, itu ada banyak banget yang ngomong, "Bang, kenapa komen gak dibaca?" Bukan gak dibaca, tapi full Pak, full. Jadi kalau kalian liatin notif HP ini ya, itu bunyi notif tung numpuk. Jadi ya aku nggak bisa baca semuanya, tapi tetap aku baca. Tetap aku juga memberikan sebuah komen, dan juga tetap aku memberikan sebuah komentar love. Jadi ya lagi-lagi kalau komen kalian menarik ya aku bisa baca gitu. Jadi so far ya aku masih baca kok. Aku masih baca buat kalian yang udah memberikan sebuah komentarnya, memberikan sebuah pendapat yang lebih detail, lebih berbeda. So far oke, karena apa? Lagi-lagi itu merupakan sebuah diskusi yang bisa kita terapkan sebagai komunitas. Oke. Jadi inilah sebagai komunitas Mario Booster yang aku bangun untuk kalian, yang dimana kita sebagai wadah untuk berdiskusi mengenai teori film, teori serial, itu bisa kita teorikan bersama. Lagi-lagi ini merupakan sebuah komunitas. Ya it's okay, gak masalah. Yang dimana ya gue bisa belajar dari kalian dan kalian bisa belajar dari gua. Jadi ya kita saling berbagi ilmu aja guys. Jadi itulah yang aku suka dari kalian. So thank you banget ya udah kasih aku support selama ini cuy. Oke. Dan sekarang di hari ini ya, di hari terakhir ketika aku di Manila ini ya, kita tuh akan ada event brand dari Filipina ya, dimana mereka tuh akan berkolaborasi dengan Superman Tissue James Gunn dan juga Warner Brothers. Serta nanti siang tuh kita akan ekspor juga dari berbagai macam spot-spot tertentu di Manila. Kita cari oleh-oleh, kita cari makanan, kita cari ya buat makan siang oke lah ya. Dan sorenya kita akan langsung ke imigrasi untuk perjalanan pulang ke Indonesia. Oke, jadi so ya di sini aku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang sudah dukung kita sampai jauh ini, dan terima kasih juga buat Warner Brothers yang sudah mengundang aku ke sini sebagai perwakilan Indonesia
untuk menghadiri acara Red Carpet Superman disucikan serta acara screeningnya. Dan ini merupakan sebuah pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan sebagai content creator, dan aku tunggu bagaimanakah show selanjutnya. Dan Superman disucikan akan siap tayang pertanggal 9 Juli tahun 2025 di seluruh negara Asia. Jadi ya, itulah sebuah kisah kecil dari aku yang ada di kota Manila, Filipina, yang satu sebagai bentuk liburan dan juga sebagai bentuk pekerjaan kita sebagai content creator. Oke, ya, habis ini kita akan hadir ke show-nya, jadi karena nggak mau lama-lama lagi. So, thank you banget buat kalian yang sudah mendukung aku selama ini, kayak support. Kita udah menjadi komunitas yang begitu solid di Moribus Official ini, dan juga begitu mempererat sebagai bagian dari keluarga aku sendiri. Oke, thank you banget guys, thank you banget. Oke, nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini guys. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.